Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you this morning? I hope you all fine. Selamat pagi semua. Apa kabar pagi ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Kali ini we are going to learn about passive voice in English. Jadi kali ini kita akan belajar tentang kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Jadi kalimat itu ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, misalkan kita bicara saya membaca buku. Nah, berarti di sini menunjukkan bahwa kalimatnya itu adalah aktif. Nah, terlihat pada bahwa subjek itu melakukan sesuatu, yaitu membaca buku. Jadi kalimat aktif. Nah, sementara kalimat pasif atau passive voice itu hanya tinggal dibalik, yang menjadi subjek itu dikenakan pekerjaan. Misalkan seperti ini, buku dibaca oleh saya. Nah, seperti itu. Jadi menjadi kalimat pasif. Kalimat aktifnya saya membaca buku, sementara kalimat pasifnya itu menjadi buku dibaca oleh saya. Saya makan nasi. Nah, itu kalimat aktif. Kemudian kalau diubah menjadi pasif, itu nasi dimakan oleh saya. Jadi posisi yang pada kalimat aktif itu dia sebagai subjek, kalau pada kalimat pasif itu dibalik, posisi yang dikenakan pekerjaan itu adalah subjek. Baik, mari kita lihat melalui contoh ya. Kita lihat. Nah, ini. Jadi ini ya. Jadi biasanya pada kalimat pasif itu diawali imbuhan di atau ter ya. Di atau ter. Nah, ini. Di atau ter. Nah, lihat. Jadi dalam bahasa Indonesia kalimat pasif dibentuk dengan menambahkan awalan di atau ter pada kata kerja ya, pada kata kerja atau verb. Nanti misalkan ada kasus, misalkan saya berada di Pengaron. Nah, itu bukan kalimat pasif, tapi itu di-nya itu adalah menunjukkan kata depan ya, kata depan, menunjukkan tempat tadi, karena di atau ternya di sini pada atau menempel pada kata kerja, bukan pada keterangan tempat misalkan, itu bukan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu untuk membuat kalimat pasif itu seperti ini. Misalkan subjek diikuti dengan to be dan diikuti dengan verb 3 atau kata kerja bentuk 3 atau past participle. Nah, ini secara umum itu seperti itu. Nanti akan harus menyesuaikan dengan tensesnya. Jadi subjek yang I, we, you, they, he, she, it itu, nah sesuai keperluan yang mana subjeknya yang akan kita gunakan. Kemudian diikuti dengan to be. Ada macam-macam to be ya, tergantung dari subjek dan tergantung dari tenses.
nanti mau dipakai to be yang mana yang cocok, baru diikuti dengan verb 3. Coba kita lihat contohnya ini. Nah ini, the house is cleaned by Rita once a week. Nah, fokusnya adalah ke sini, is clean. Perhatikan, is clean. Nah, ini is itu to be-nya. Nah, ini subjeknya, the house. Kemudian is to be. Kemudian clean. Clean dari kata clean. Nah, ini dari kata clean. Di akhir menjadi verb 3 ini, clean, karena dia adalah kata kerja yang beraturan, maka tinggal clean verb 1 ditambah dengan ed di belakangnya menjadi clean. The house is clean by Rita once a week. Nah, ini keterangan waktu. Oke. Jadi subjek to be verb 3, ini objeknya. Jadi the house, rumah dibersihkan oleh Rita 1 minggu sekali. Jadi ini dibersihkan. Oke, kita lihat lagi contoh. Right now, nah ini keterangan waktunya di depan. The novel is being written by Danny. Jadi saat ini novelnya sedang ditulis oleh Danny. Nah, jadi pada intinya juga yang ini, is sama verb 3 written. Apa ada being di sini karena ini menunjukkan bahwa pekerjaannya sedang berlangsung saat ini, maka perlukan verb ing. Jadi pada intinya adalah to be sama verb 3 written dari kata write verb 1-nya, karena ini tidak beraturan maka verb 3-nya ini adalah written. Kemudian the car was repaired by Donny yesterday. Nah, ini di sini kenapa pakai to be bentuk 2? Karena keterangan waktunya adalah yesterday, kemarin, sudah berlalu. Jadi menunjukkan bahwa kalimat ini adalah kalimat simple past tense, tapi bentuknya pasif. The car was repaired by Donny. Ini mobil diperbaiki oleh Donny kemarin. Kemudian contoh berikutnya, that beach has been visited by many tourists. Pantai itu atau pantai tersebut has been visited, telah dikunjungi ya, oleh banyak turis, oleh banyak wisatawan. Kemudian yang berikutnya, many cars had been repaired. Nah, banyak mobil telah diperbaiki by Romy before he received his mechanic's license. Oleh Romy sebelum dia memperoleh lisensi mekaniknya atau izin mekanik. Nah, intinya juga di sini to be verb 3. Ini pasif. The food is going to be cooked by Melly tonight. Makanan itu akan dimasak. Be cooked, dimasak oleh Melly nanti malam atau malam ini. Nah, ini perhatikan be cooked. Jadi to be verb 3.
Kemudian at 8 o'clock p.m. tonight, 8 p.m. tonight, the dishes will be being washed by Peter. Jam 8 ini piring-piringnya akan dibersihkan oleh Peter. Nah, ini be washed. Nah, ini. Jadi to be sama verb 3. Kemudian contoh selanjutnya, the task will have been completed before the deadline. Tugas akan telah diselesaikan sebelum waktunya berakhir ya, deadline. Nih, been completed, ini to be nya, ini verb 3 nya. Kemudian the cake would always be made by my mother. Kue akan selalu dibuat oleh ibu saya. Nah, ini be made. Nah, ini to be sama verb 3 nih. Verb 3 nya made, verb 1 nya make. Nah, ini tidak beraturan. The problem cannot be solved by me. Nah, ini be solved. Nah, ini to be verb 3. Masalahnya tidak bisa diselesaikan oleh saya. Masalahnya tidak bisa terselesaikan oleh saya. Bisa seperti itu. All lessons should be learned by student. Semua pelajaran, all lesson should be learned, harus dipelajari. Nah, ini should be learned. Be learned, to be verb 3, harus dipelajari oleh siswa. Yang ke berikutnya, a party will be held by Randy. Pesta will be held, akan diadakan atau akan dilaksanakan oleh Randy. Be held. 14. The book was read by Gina yesterday. The book was read by Gina yesterday. Buku dibaca oleh Gina kemarin. Nah, ini juga to be nya sama verb 3 nya. The house is going to be sold. Rumah itu akan dijual. Oke, pada intinya kalimat pasif kalian harus ini yang perlu kalian pahami, ada to be dan verb 3. Dan mengartikan ke dalam bahasa Indonesianya itu di atau ter dengan verbnya itu, verb 3-nya atau kata kerjanya itu apa artinya. Baik, I think it's easy ya. Saya kira mudah saja untuk mempelajari kalimat pasif ya. Jadi kalian tinggal memahami ada to be dan verb 3, dan kita mengartikannya itu adalah di atau ter apa dalam apa yang mau kalian bicarakan atau apa yang mau dibuat itu menjadi di apa, kemudian membahasa Inggriskannya kalian siapkan dengan to be dan verb 3 nya apa. Jadi kalau misalkan saya memperbaiki laptop. Nah, saya memperbaiki laptop. Memperbaiki. Nah, itu kan awalannya masih me. Itu berarti kalimat aktif. Atau saya bermain bola. Nah, berarti kan aktif. Nah, untuk mengubah menjadi kalimat pasif itu tinggal awalan me atau itu diubah menjadi di atau ter. Misalkan saya memperbaiki laptop menjadi laptop diperbaiki oleh saya. I repaired the laptop.
saya memperbaiki laptop. Nah, diubah menjadi the laptop is repaired by me. Jadi the laptop is repaired by me. Is repaired, ya, is repaired. Jadi diperbaiki by me, oleh saya. Okay, I think that's all for this moment, kesempatan ini. I hope you can understand about the lesson, about the material, and always keep healthy, ya, selalu jaga kesehatan, karena kesehatan itu merupakan nikmat yang paling luar biasa. Dan juga karena kita sehat, maka kita bisa beribadah, bisa belajar, dan lain-lain. Thank you for attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.